Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya sekarang akan menjelaskan tentang bungkai hari ini ya, minasang. Oke, yang pertama itu ada nani-nani te. Nani-nani te yang berada di tengah-tengah posisi kalimat. Oke, yang pertama itu ada nani-nani te yang artinya kemudian. Yang artinya kemudian ini hanya untuk kata kerja saja ya, minasang. Contohnya, Banggohang o tabete Nihongo o benkyou shite nemasu. Yang artinya makan malam kemudian belajar bahasa Jepang, kemudian ini ada akan tidurnya ya, minasang. Saya lupa ditambahkan. Soalnya ini kan bentuk mas. Kalau bentuk mas itu berarti sesuatu yang akan dilakukan. Oke, lanjut. Ini berarti kemudian akan tidur. Oke, catat ya, minasang. Kalau te yang artinya kemudian itu hanya untuk kata kerja saja. Oke, selanjutnya ini ada nani-nani te yang artinya dan. Kalau yang artinya dan itu untuk kata benda dan kata sifat. Contohnya, kono kabang wa o kikute benri desu. Yang artinya tas ini besar. Dan ini T-nya tuh T-nya itu yang artinya dan benrides praktis. Kalau yang dua kalimat ini itu diartiinnya itu dari ngartiin yang ininya tuh di akhir ya, minasang ya. Ngartiin arti yang bentuk T-nya itu di akhir. Jadi ngartiinnya tuh yang pertama dari kata kerjanya dulu. Makan malam kemudian. Kemudiannya tuh di akhir. Kata kerja dulu ya, minasang. Terus yang kedua ini yang dan juga ngartiin dannya itu di akhir. Jadi diutamakannya kata sifat atau kata benda dulu. Baru selanjutnya dan. Terus kalimat selanjutnya benrides praktis gitu. Terus yang ini berarti di akhir ya, minasang. Yang selanjutnya ini ada nani-nani te yang artinya dengan atau menggunakan. Contohnya, ketai o mite meru o okurimasu. Ini salah, minasang. Ini harusnya akete. Dengan membuka HP. Membuka ya, minasang. Maaf, minasang, ini dengan membuka HP saya akan mengirim email. Ini yang artinya dengan atau menggunakan. Terus yang selanjutnya ini ada nani-nani te karena. Yang artinya karena. Gohang o takusang tabete nemuku narimasu. Karena makan banyak nasi menjadi ngantuk. Kemarin udah dijelasin ya, minasang. Kalau ketemu narimas, kata sifat yang bertemu narimas itu i-nya hilang jadi bentuk u. Oke, selanjutnya ini nani-nani te yang artinya kalau. Contohnya, kokode takushi o matte kimasen. Yang artinya kalau menunggu taksi di sini
tidak akan datang. Nah, kalian nemu perbedaannya enggak? Kalau T yang ini tuh yang artinya dengan atau menggunakan, terus karena sama kalau itu kita nyebutin artinya itu di awal ya minasang ya. Kalau yang tadi kan di akhir. Kalau yang bentuk yang artinya dengan, karena, sama kalau itu kita ngertiinnya di awal, tergantung konteks kalimatnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada nani node yang artinya itu karena. Karenanya itu karena sebab akibat. Oke. Kata kerjanya menggunakan bentuk futsukai biasa. Kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya juga ada, dan kata bendanya menggunakan na, bukan no. Kenapa bukan no? Karena ini bungkainya udah ada no-nya, udah ada partikel no-nya. Jadi nggak bisa digabungkan bersama. Jadi kata bendanya nah. Oke, kita ke contohnya. Asakara tabenakatta node onaka ga itai desu. Karena dari pagi tidak makan. Ini menggunakan lampau karena ininya tuh pagi, dari pagi kan udah lampau gitu. Dari pagi jadi ininya lampau. Kata tabenai. Dari kata tabenai jadi tabena kata. Karena dari pagi tidak makan, perutnya onakaga, perutnya sakit. Ini terjemahnya dari ga dulu, dari depan ya minasang. Onakaga itai desu, perutnya sakit. Oke, contoh selanjutnya ini himana node asta tomodachi no uchi e ikimasu. Karena senggang, ini nanya di bawah ya minasang. Karena senggang, besok akan pergi ke rumah teman. Oke, yang ketiga ini ada nani tameni yang artinya itu demi atau karena. Menggunakan kata kerja futsu ya minasang, futsu. Oke, contohnya shorai no tameni nihon de hatarakimasu. Demi masa depan, ini kata benda ketemu tameni itu menggunakan partikel no ya minasang. Demi masa depan akan bekerja di Jepang. Kenapa menggunakan de? Karena ininya itu aktif, akan bekerja. Kata kerjanya aktif. Yang keempat ini ada nani kara yang artinya itu dari mulai karena. Contohnya abunai desu kara ikanai de kudasai. Yang artinya itu karena, dari belakang dulu. Karena berbahaya, tolong. Ini naide itu yang artinya jangan pergi. Tolong jangan pergi. Misalnya kayak ke tempat berbahaya gitu, kayak mendaki gunung karena berbahaya, mendingan nggak usah deh gitu, mendingan jangan pergi gitu. Terus yang selanjutnya ini Indonesia kara Nihon made hikouki de ikimasu. Dari Indonesia sampai Jepang itu pergi. Oh ya, ini akan
soalnya mas ya minasan. Maaf minasan ketinggalan. Akan pergi menggunakan pesawat. Ini bisa mulai dari Indonesia sampai Jepang. Dari Indonesia sampai Jepang akan pergi menggunakan pesawat. Oke, selanjutnya ini yang kelima itu ada nani yori, yang artinya daripada, lebih dari, daripada atau lebih dari, bisa lebih dari. Ini untuk membandingkannya minasan ya. Oke, yang pertama contohnya kono kuruma wa kuruma yori oki desu. Bacanya dari sini dulu, yang partikel wa. Mobil ini lebih besar daripada mobil itu. Mobil ini lebih besar daripada mobil itu. Ini tuh untuk perbandingan. Yorinya itu yang artinya lebih daripada. Oke, selanjutnya ini ada nani teimas yang artinya sedang. Contohnya hong o yonde imas, sedang membaca buku. Oh ya, ini kalau teimas sedang itu menggunakan kata kerja aktif ya minasan. Aktif. Oke, lanjut. Contohnya hong o yonde imas, sedang ini sedang membaca buku. Contoh selanjutnya kanji o kaite imas, sedang menulis kanji. Oke, sampai di sini paham minasan? Paham, alhamdulillah. Selanjutnya nomor 7, nani teimas yang artinya itu profesi atau kegiatan berulang. Profesi kita misalnya Risa sangwa saka des, ini kan profesi ya. Saka itu kan artinya pengarang. Lisa adalah pengarang gitu, profesinya pengarang. Risa sangwa saka des, Lisa adalah pengarang. Ini bisa dibentuk teimas. Kalau yang langsung nyebutin profesi itu katanya sombong ya minasan. Jadi kita sebaiknya menggunakan bentuk teimas. Bisa dibuat ke teimas itu Risa sangwa sakubung o kaite imas, Lisa sedang menulis karangan. Risa sangwa sakubung o kaite imas, Lisa sedang menulis karangan. Ini kan bisa sama dengan saka, pengarang gitu. Dia kan si Lisa ini kan menulis karangan gitu. Jadi dia tuh sama dengan. Oke minasan, selanjutnya ini ada yang ke-8, ini ada nani ga, terus kata kerjanya itu menggunakan pasif, kata kerja pasif teimas, yang artinya itu dalam keadaan. Contoh kalimatnya doaga akimas, yang artinya itu pintunya terbuka. Ingat ya minasan, kalau menggunakan partikel ga berarti kata kerjanya itu pasif. Bisa kalau aktif, tapi kita bahas selanjutnya ini. Ini yang doaga akimas dibentuk teimas ya minasan. Teimas. Doaga aite imas, berarti artinya pintunya dalam keadaan terbuka.
akinya itu dibentuk bentuk T, jadi AIT IMAS. Oke. Selanjutnya ini ada nani-nani ga kata kerja aktif, menggunakan kata kerja aktif T arimas, sama yang artinya juga dalam keadaan. Ini tuh mempasifkan kata kerja aktif gitu, jadi pasif, yang artinya itu di atau ter. Oke, kita ke contohnya. Ini kalau di kata kerja aktif biasa ya, misalnya contohnya mado o shimemas, menutup jendela. Shimemas, mado o shimemas, menutup jendela. Kalau mau dibentuk te arimas, berarti ininya dibentuk menggunakan partikel ga. Madoga shimete arimas, jendelanya dalam keadaan tertutup. Oke, selanjutnya ini ada bentuk mada yang positif, itu artinya mada nenani te imas, itu yang artinya masih, berarti ini masuknya ke dalam positif ya minasang, bentuk positifnya. Contohnya mada kekio sukute imas, masih membuat kue. Contoh selanjutnya mada hong o yondeimas, masih membaca buku. Nah, yang terakhir ini mada yang bentuknya itu negatif, yang artinya belum. Contohnya mada shukudai o shimasen, belum mengerjakan PR. Kalau mada yang artinya belum itu harus kata kerjanya terakhirnya itu harus negatif. Oh iya, bisa nggak kalau mada itu dibentuk te imas yang negatifnya? Contohnya yang ini, mada shukudai o shiteimasen. Ini nggak bisa ya minasang, soalnya kalau belum itu kita kan belum terjadi kegiatannya tuh, belum mengerjakan PR kan, berarti ini tuh nggak bisa dibentuk te imas, tidak bisa ya minasang. Belum, ini tuh mada tuh berarti kan kegiatannya itu belum terjadi. Kalau yang belum yang te imas kan sama dengan masta berulang yang tadi kan, masta sama dengan ta kotoga arimas, kayak pernah gitu, pernah terjadi, berarti kan sudah pernah dilakukan gitu. Kalau yang mada ini belum itu, yang artinya belum itu kan berarti belum terjadi, belum dilakukan, jadi nggak bisa menggunakan te imas. Oke, terima kasih minasang, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.